Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep marmer cake super moist, lembut banget. Pokoknya ini enak banget ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ini gampang banget, super simple, menggunakan metode all-in-one. Jadi semua bahan digabung menjadi satu kecuali bahan cair ya. Jadi ini bikinnya gampang banget dan gak perlu lama ya. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman bisa lihat ini lembut banget. Apalagi dimakan, ditunggu semalaman dulu ya, makin moist dan lumer banget di mulut. Nah, di sini saya udah lelehkan 100 gram margarin. Ini masih dalam keadaan panas, lalu tambahkan 50 ml minyak goreng. Teman-teman juga boleh pakai full margarin atau full minyak, sesuaikan selera aja. Nah, ini kita campur rata. Nah, kita tunggu dingin dulu sebelum kita gunakan. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, pecahkan 5 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir atau 10 sendok makan. Dan 150 gram tepung terigu atau 15 sendok makan. Saya gunakan yang pro sedang. Boleh menggunakan yang pro rendah juga. Tambahkan 15 gram tepung maizena atau 1,5 sendok makan. Dan 15 gram susu bubuk atau 1,5 sendok makan. Nah, ini videonya nggak kerekord ya teman-teman saat saya saring atau saya ayak. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh SP. Nah, semua bahan ini akan kita mix dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan ini tercampur ya. Di sini saya rapikan dulu bagian pinggirannya biar nanti tercampur semua. Kalau udah, tinggal di mixer aja dengan kecepatan maksimal ya. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan licin. Kurang lebih selama 7-10 menitan ya, atau sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Setelah kurang lebih 10 menitan di mixer, ini adonannya udah mengembang ya. Ini juga udah licin, kental. Setelah itu kita matikan mixer dan sisihkan, lalu lanjut dimasukin lelehan margarin dan minyak tadi ya. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Lanjut kita campur rata, tapi sebelumnya kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya kayak gini ya. Biar nanti tercampur semua. Nah, setelah itu baru kita aduk rata. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan adonannya udah tercampur rata semua. Nah, kalau udah tercampur rata, kita ambil 3 centong sayur adonan. Ini akan kita tambahkan dengan pasta coklat nantinya. Nah, untuk pasta coklatnya tambahin kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya aja. Lalu tinggal kita campur rata. Kalau udah, kita sisihkan sebentar, siap kalau yang ukuran 20 cm oles dengan Carlo. Setelah itu tinggal ditambahin aja dengan adonan yang coklat. Di sini saya bikin 3 tumpuk dulu di bagian bawah. Lalu tuang setengah dari adonan yang original. Dan tuang lagi adonan yang coklat, tapi nanti disisain sedikit untuk motif ya. Di atasnya kita tuang semua adonan yang original. Usahakan menutupi adonan yang coklat.
Lalu kita bikin motif di atasnya dengan adonan coklat tadi yang sisanya. Dan tinggal kita bikin motif aja menggunakan sumpit kayak gini ya. Untuk bentuk motifnya sesuaikan keinginan aja. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan selama 10 menit. Langsung aja kita masukin ke dalam ovennya. Nah, ini akan kita panggang selama 50 menit ya teman-teman, menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah kurang lebih 50 menitan dipanggang, kuenya juga udah matang ya. Hasilnya cantik banget, matangnya merata dan ini permukaannya juga mulus. Boleh juga dites tusuk dulu ya. Kalau permukaan lidinya masih kering, tandanya udah matang ya teman-teman. Nah, ini udah kering, langsung aja kita angkat. Nah, selagi panas langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia motif bawahnya juga cantik banget ya teman-teman. Langsung aja kita pindah ke piring. Nah, ini dia hasilnya, bolu marmer yang super cantik, empuk banget, juga glowing ya teman-teman. Jadi nggak retak sama sekali di bagian atasnya. Cuma menggunakan metode all-in-one, teman-teman bisa bikin bolu secantik dan seenak ini. Pokoknya ini gampang banget bikinnya. Nah, langsung aja kita potong-potong. Saran saya biar hasilnya mulus, teman-teman bisa potong dalam keadaan dingin ya. Nah, ini karena untuk dimakan sendiri nggak apa-apa, ini langsung aja saya potong-potong dalam keadaan panas. Langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong bolunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seratnya itu beneran halus banget, dia empuk dan lembut banget. Motifnya juga lumayan cantik. Nah, dia lentur banget nih kayak gini. Pokoknya ini tekstur dari bolunya itu mantep banget teman-teman. Lembut, super moist, empuk banget. Pokoknya ini enak banget. Saat dimakan pun lumer di mulut ya. Nggak seret sama sekali. Pokoknya teman-teman harus cobain resep ini, bikinnya gampang banget. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu marmer lagi, tapi kali ini beda, saya menggunakan full minyak dan ini hasilnya beneran lembut ya teman-teman. Rasanya juga nggak kalah enak dari resep bolu yang kita gunakan margarin atau mentega ya. Kalian harus cobain ini di rumah karena bikinnya juga gampang. Siapkan wadah, masukin 4 butir telur, kita gunakan yang suhu ruang. Tambahkan juga 170 gram gula pasir atau setara 11 sendok makan dan 1 sendok teh SP dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk juga boleh. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu. Dan nanti akan kita naikkan ke kecepatan maksimal. Kita mixer selama 4-10 menitan, tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah ya. Di mixernya sampai mengembang putih kental berjejak. Nah, kalau di mixer saya kurang lebih 5 menitan udah mengembang ya teman-teman. Kalau diangkat, gagang mixernya itu gak gampang jatuh nih adonannya. Selanjutnya kita akan tambahkan 200 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang atau 20 sendok makan ya, sebaiknya diayak dulu biar nggak ada gerindilan tepung.
Lalu tambahkan juga 1 saset susu bubuk atau setara 26 gram. Ini juga kita ayak. Selanjutnya kita akan mixer, tapi sebelumnya diaduk dulu kayak gini ya, biar nanti mixernya dinyalain, tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Kalau udah kita nyalain mixer, kita mix cukup asal tercampur dengan kecepatan rendah aja. Dan ini sebentar ya teman-teman, jangan terlalu lama. Selanjutnya tambahkan 1 bungkus susu kental manis. Dan lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Ini di mixer juga sebentar ya teman-teman. Oke, kalau udah kita ambil sedikit adonan ini untuk bikin motif nantinya ya. Dan untuk sisa adonan kita tambahkan 180 ml minyak goreng. Nah, kita masukin bertahap sambil di mixer ya dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah sedikit rata, matikan mixer. Sekarang kita akan lanjut aduk menggunakan spatula ya. Kita rapikan dulu bagian pinggirannya, setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas kayak gini. Pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya, dan gak ada endapan minyak di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Nah, ini adonannya masih mengental ya teman-teman. Nah, lalu kita ambil adonan setengahnya aja, atau dikurangin sedikit juga nggak apa-apa ya, banyakin untuk adonan putihnya. Dan ini nanti akan kita tambahkan pasta coklat. Kita tambahin secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok teh kayak gini. Dan untuk motif kita juga tambahkan sedikit pasta coklat ya. Lalu tinggal dicampur rata aja. Ini udah tercampur rata, kita sisihkan. Dan untuk adonan yang motif, kita aduk rata juga dan nanti dimasukin ke dalam plastik segitiga ya. Dan ini udah jadi, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, untuk loyang kita oles margarin dan tepung ya. Ukurannya 20 cm, lalu kita tuang adonan yang putih dulu di bagian bawah. Lalu tambahkan adonan yang coklat di bagian atasnya, ini setengahnya dulu. Lalu tambahkan juga adonan yang putih. Masukin lagi setengah adonan yang putih, sisakan nanti ya teman-teman. Lalu tuang semua adonan yang coklat. Selanjutnya kita tuang semua adonan yang putih. Dan ini tinggal dirapikan aja. Selanjutnya tinggal kita rapikan dengan tusuk sate kayak gini. Untuk bikin motifnya juga ya teman-teman. Nah, untuk di atas motifnya saya semprotkan adonan coklat yang udah kita masukin ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk motifnya sendiri bebas ya. Selanjutnya kita bentuk menggunakan tusuk sate kayak gini. Nah, hasilnya cantik banget dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Ini akan kita panggang di suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit. Dan saya tambah lagi 10 menit menggunakan api bawah aja ya, di suhu 170 derajat Celcius, sesuaikan lagi dengan oven teman-teman. 50 menitan dipanggang, kuenya juga udah matang, hasilnya cantik banget. Kita hentakan sebentar biar nanti bolunya nggak terlalu menciut. Dan tunggu 5 menit dulu biar nanti permukaan atasnya itu nggak lengket ya. Nah, setelah 5 menit baru kita balik.
dan keluarkan dari loyang. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget. Bolunya juga tinggi ya teman-teman. Ini juga wangi banget. Ada wangi dari coklatnya juga. Dan langsung aja kita balik, pindahkan ke piring. Nah, ini dia hasilnya, bolu marmer minyak kita udah jadi. Ternyata walaupun tanpa margarin, cuma pakai minyak aja bolunya beneran cantik. Hasilnya mengembang banget dan lembut ya teman-teman. Setelah hangat atau dingin, langsung aja saya potong-potong. Nah, sekarang langsung aja kita cobain ya. Kita ambil satu bolunya. Dan ini dia, teman-teman bisa lihat seratnya juga halus banget ya. Dia lembut banget, empuk. Ini juga wangi ya. Nah, langsung aja kita potong. Nah, teman-teman bisa lihat dia nggak seret sama sekali, juga moist ya teman-teman.